Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita akan mengkaji dan mengaji dalam program Mata Air ini, dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang makna syahadat bersama Ustadz kita, Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz ya, kita bisa melanjutkan kembali nih perbincangan kita. Nah, Ustadz, kalau dilihat ini kan sebenarnya kita ingin apa yang kita bicarakan ini sebenarnya bukan saja sebagai pengetahuan, tetapi kita ingin ada suatu perubahan juga dalam memaknai, dalam keberislamannya kita gitu. Nah, karena barangkali, terutama kayak saya sendiri dan juga barangkali pemirsa yang di rumah, selama ini kan karena Islam keturunan, jadi gregetnya itu masih gimana sih gitu. Nah, ini yang ingin kita perbincangkan, dan mudah-mudahan ini akan menghasilkan suatu energi yang luar biasa nantinya. Nah, silakan Ustadz untuk memberikan pengantar lagi untuk diskusi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan bahwa urgensi kedua adalah asas al-inqilabiyah, bahwa syahadat itu menjadi titik perubah. Jadi dia menjadi sebuah terminal yang akhirnya membuat seseorang dari sebelum Islam dengan setelah Islam, maka ada perubahan yang kalau bahasa kita itu 180 derajat. Perubahan ini sebenarnya saya perlu sampaikan bahwa syahadat ini sebenarnya adalah sesuatu yang sama dipahami oleh semua manusia. Kita juga harus memperhatikan kenapa orang kalau berbicara agama Islam dari kelompok-kelompok yang mereka mengkhawatirkan Islam itu begitu luar biasa khawatirnya. Mereka mencoba memunculkan stigma besar. Mereka mencoba merumuskan bagaimana caranya supaya stigma ini tidak hanya pada stigma berpikir. Karena di era-era pasca penjajahan, orientalisme itu kemudian menjadi sebuah kajian yang akhirnya lebih fokus kepada Islam. Targetnya adalah merusak Islam dari sistem ajarannya langsung. Para orientalis yang bukan muslim, mereka itu belajar sejarah Islam, mereka belajar Al-Quran, mereka belajar hadis, mereka belajar fikih dan semuanya, tapi targetnya adalah memberikan penjelasan yang salah, meninggalkan catatan-catatan yang salah, dan mereka berharap bahwa catatan-catatan yang salah inilah yang kemudian dipegang oleh banyak orang. Wajar kalau Nabi pernah mengatakan kepada kita bahwa nanti dalam situasi atau aku wariskan kepada kalian dua hal, dan disuruh kita untuk menggigit dengan geraham kita. Karena cuma itu sajalah, dan itulah aslinya Islam. Karena ketika kita keluar dari ring satu sumber ajaran Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita akan kesulitan untuk menemukan sosok asli Islam karena dia merupakan buah pemikiran banyak orang. Dan malangnya ketika buah pemikiran ini adalah buah pemikiran orang yang tidak berinteraksi secara total dengan Islam. Pertama, dia bukan muslim. Kedua, dia munafik. Kalau saya bilang munafik, bukan tidak mungkin dia adalah orang-orang muslim yang dia dikenal sebagai cendekiawan muslim, dikenal faham Islam, dikenal sebagai profesor, doktor, atau kuliah di perguruan tinggi Islam, dan kesana kemari berbicara Islam, tapi ternyata kalimat ataupun buah pikirannya itu penuh dengan racun-racun yang semakin menjauhkan umat ini dari keaslian keberislaman itu seharusnya. Padahal yang menjadi muslim ini sederhana. Menjadi muslim ini konsepnya padu dalam sebuah pernyataan Rasulullah SAW, bahwa aku tidak diutus kecuali untuk liutammima makarimal akhlak, supaya sempurnalah akhlak, supaya seseorang itu dikenal memiliki akhlak. Ketika bicara tentang akhlak, kita bicara tentang akhlak kepada binatang, kita bicara akhlak kepada tumbuhan, kita bicara akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia kita bagi bicara akhlak kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, pada semua fungsi irisan hidup kita, kita harus menunjukkan performansi akhlakul karimah. Islam tidak mengatakan bahwa Islam tidak mau bicara tentang seni. Episode kemarin kita sempat singgung itu. Islam mengharamkan seni. Persoalannya sekarang, kita pulang dulu kepada natural, kepada aslinya, kepada fitrahnya. Dan kemudian fitrahnya manusia ini dikawinkan dengan fitrahnya ajaran Islam. Islam mengarahkan kita pada koridor asli sebagai manusia. Ini yang kemudian menjadi titik catatan besar di mana orang-orang tidak menyukai Islam. Kalau mau kita kaji, kenapa orang tidak suka Islam? Pertama,
Di episode-episode kemarin sudah kita lihat bahwa mereka tidak suka karena mereka khawatir terganggu kepentingannya. Ya. Kedua, mereka tidak suka karena ada arogansi diri, di mana mereka menganggap, kenapa kalaupun kebenaran itu adalah kebenaran, kenapa tidak kami yang harus menyampaikan kebenaran? Kenapa harus dia? Kenapa harus mereka? Kenapa harus datang dari ajaran mereka, bukan kami? Ini arogansi. Ada yang lebih kepada kedengkian. Ya, mirip kepada yang kedua ini. Nah, tapi kemudian kedengkian ini berujung pada datangnya dendam. Ingin memberangus, ingin menghabisi, dan kemudian tidak sekedar berhenti di situ. Dia memiliki kedengkian ini, memiliki daya dorong untuk kemudian mempropagandakan kepada dunia bahwa hati-hati dengan Islam, hati-hati dengan umat Islam, hati-hati dengan ajaran Islam, hati-hati dengan Al-Quran. Tapi kalimatnya bukan hati-hati. Kalimatnya ditata apik secara ilmiah. Kalimatnya aksinya dibuat dalam pendekatan bahwa ini modernitas. Ini bukan bicara Anda Muslim, kami tidak Muslim. Kami sedang bicara tentang penegakan hak asasi manusia. Amerika bilang bahwa terorisme bukanlah sebuah pertempuran menghadapi peperangan melawan terorisme, bukanlah peperangan melawan Islam dan umat Islam. Tapi peperangan kepada siapa saja yang melakukan tindakan anti kemanusiaan. Nah, kalau mau dibuat bandingannya, seobjektif itukah atau pernyataan itu objektif atau tidak? Kita Norwegia beberapa waktu yang lalu diserang dengan isu bom yang ternyata dilakukan oleh teroris yang bukan Muslim. Tapi isu ini selesai begitu saja. Kenapa? Karena ini bukan isu yang ditunggu dan layak untuk disajikan terus-menerus kepada dunia internasional. Kenapa? Karena dunia internasional sedang dihadapkan dengan wajah yang dengan kacamata kuda, tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Kalau Anda bicara teroris, Anda harus berhadapan dengan Islam. Anda harus lihat bahwa teroris itu Muslim. Anda harus lihat bahwa teroris itu adalah orang-orang yang selama ini teriak-teriak bahwa mereka adalah agama kemanusiaan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memunculkan atau merusak mindset sebelumnya atau sikap baik sangka terhadap Islam. Nah, pulang kepada cerita asas Al-Inqilab, saya lebih cenderung melihat bahwa ada bandingan antara dua Abu ini. Satu Abu Jahal, satu Abu Bakar. Ya. Dua-duanya ini sama fahamnya dengan Islam. Sama yakinnya dengan Islam. Tapi malangnya, kefahaman yang satu dengan kefahaman yang lain itu memiliki buah yang sama walaupun perangkatnya, buah yang berbeda walaupun perangkatnya sama. Sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama rela mengorbankan jiwanya. Yang satu untuk menegakkan Islam, jadi apa saja mereka siapkan, apa saja mereka keluarkan, apa saja mereka berikan. Yang satu keluarkan harta dan jiwa untuk menghancurkan Islam. Dan dua ini diwakili terus oleh peradaban kemudian atau sejarah belakangan, terus ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Yang mereka siap keluar harta, jiwa untuk melakukan tindakan-tindakan merusak. Ya, kita lihat saja tawuran-tawuran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dengan motivasi tidak benar, mereka siap mati dengan itu. Preman itu bertumbuk, mereka siap mati. Ya, artinya apa? Ada sebuah komitmen batin yang ini sudah menjadi pilihan hidup. Malah saya pernah mendengar ya perbincangan antara orang salah dengan orang salah. Orang salah yang satu sudah mau tobat. Yang satu bilang, udahlah, kita udah jadi penghuni neraka. Nggak perlu lagi mikir-mikirin tobat. Kita nikmatin saja hidup yang ada sekarang, nanti nerakanya kita nikmatin. Dan itu muncul dari sebuah sikap batin, pilihan hidup. Bahwa aku tidak lagi berpikir aku mau jadi orang baik. Aku sekarang berpikir, aku pasti masuk neraka, dan karena aku pasti masuk neraka, ya sudah, ya mirip sama iblis. Kenapa iblis konsisten 24 jam waktu digunakan untuk menggoda manusia? Tidak lelah, tidak letih, modal cari sendiri. Ya, kemudian membuat sistem organisasi yang demikian rapi, buat divisi di Asia, divisi Eropa, divisi Amerika, manusia masing-masing dikirimin petugas khusus untuk bagaimana caranya manusia keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Nah, kenapa iblis sedemikian luar biasa? Jawabannya sederhana, dia sudah tahu fokus tujuan hidupnya, kemana dia mengarah dia sudah tahu, dan dia tidak mungkin lari dari arah itu. Apa arahnya? Neraka. Nah, sekarang kalau memang arahnya adalah neraka, gimana caranya supaya aku tidak masuk neraka sendirian? Ya sudah, Allah kasih kebebasan. Ketika Allah kasih kebebasan, modalnya sendiri. Oke, nggak ada masalah. Maka dia mencari semua modal, bahkan itulah yang terjadi bagi kehidupan manusia. Nah,
Abu Bakar adalah tokoh yang luar biasa. Penerimaannya kepada Islam pernah ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang anaknya Abu Bakar As-Siddiq sendiri, "Ya Rasulullah, siapa orang yang ketika kau ajak Islam itu paling mudah?" Jadi nggak ada nolaknya. Rasul mengatakan, ayahmu Abu Bakar. Begitu aku kabarkan tentang Islam, dia langsung terima. Jadi ketika dia bilang kalau begitu ya Abu Bakar bersyahadatlah, maka dia langsung bersyahadat tanpa tanya-tanya lagi. Tapi harus kita pahami bahwa kenapa Abu Bakar sepertinya menerima begitu saja? Jawabannya bukan begitu saja. Karena prosesi pencarian terhadap kebenaran itu sudah dilakukan Abu Bakar demikian lama. Rasulullah pergi ke Hira, Abu Bakar sering main-main ke tengah padang pasir. Dan Abu Bakar juga tergolong satu dari sedikit sahabat yang tidak pernah melakukan kemaksiatan semasa jahiliyah. Tidak mau sembah berhala karena dia memang tidak suka dengan itu. Tidak mau minum khamar, tidak mau berzina dan macam-macam. Dan ketika dia menerima Islam, hati dia sedang dalam posisi bersih. Dan penerimaan ini adalah penerimaan dari sebuah pencarian besar. Ya. Nah, kalau kita kan kebanyakan umat Islam sekarang kan karena lahir dari orang tua Muslim, jadi nggak ada beban, nggak ada ujian, nggak ada sesuatu yang istimewa lah, sehingga dia merasa apa adanya. Ya sudahlah saya. Nah, otomatis ketika dia merasa apa adanya, ini sangat tergantung dengan kualitas keimanan orang tuanya. Oke, orang tuanya tidak bagus kualitasnya, kualitas keimanan lingkungan tempat tinggalnya. Oke, kurang bagus, baik, kualitas keimanan pertemanan dia. Jadi artinya kebanyakan umat Islam sekarang sangat ditentukan oleh faktor eksternal. Kenapa ada keluar biasaan para sahabat seperti Mus'ab bin Umair siap meninggalkan kekayaan, siap kemudian mengalami penderitaan. Oke lah dia masih muda. Ya, ini coba bayangkan dulu ini. Seseorang yang di usia muda dan sudah mengalami kenikmatan hidup. Baju kelas, kalau bahasa kita kelas impor. Minyak wangi nggak ada orang Mekah bisa pakai karena yang mahal cuma dia bisa pakai. Jadi di usia yang dia relatif seharusnya lebih menyukai kehidupan senang-senang. Di usia yang relatif dia menikmati kehidupan sebagai anak muda. Dan biasa kalau anak muda kan ideologinya satu, yang penting nikmatin urusan tobat nanti. Kita masih panjang dan sayang kehidupan ini kalau nggak kita laluin semuanya dan kita kecap semuanya. Saat seperti itulah Mus'ab bin Umair merubah ideologi itu. Saat seperti itulah Mus'ab bin Umair menyatakan, oke, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi yang harus kita pahami adalah efek. Dampak dari pernyataan ini telah memunculkan seorang Mus'ab yang baru. Ketika dia mengatakan Tuhanku Allah, itu artinya ujung rambut sampai ujung kakiku, aku sudah tidak berkuasa lagi. Ada orang yang kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kita buatlah dia tukang kebun. Bergaji 500.000 sebulan. Untuk menjadi tukang kebun, itu bukan cuma gaji 500.000, itu plus bentakan kadang-kadang, plus caci maki kadang-kadang, plus hardikan sinis kadang-kadang, tapi tabah betul dia. Kenapa? Karena persoalannya dia berharap gaji 500.000. Tenaga-tenaga kerja kita yang sampai kemudian disiksa dan sebagainya, berapa gajinya? Tapi kenapa mereka tabah? Pertama, mereka berharap gaji. Kedua, ada tujuan, mereka berharap gaji itu mereka bisa kumpul dan mereka kirim ke anak atau istri atau siapapun di kampung halaman mereka. Itulah yang membuat mereka bersabar dengan semua cobaan selama mereka bekerja di negeri orang. Selama mereka bekerja sebagai pembantu. Nah, baik. Oke, mereka bukan budak, tapi mereka sesabar itu. Mereka bukan budak, tapi mereka semampu dan sekuat itu menahan penderitaan asal gaji bisa didapat. Kita budaknya Allah. Dan perbudakan ini bukan perbudakan yang menghinakan. Perbudakan ini sebenarnya adalah perbudakan yang mengajak kita untuk lebih besar dari yang lain. Perbudakan yang kemudian menyebabkan kita tidak bisa tunduk kepada makhluk. Dan perbudakan yang Allah janjikan surga sama kita. Pertanyaannya, kita budaknya Allah. Tujuan perbudakannya jelas. Allah janjikan surga. Allah janjikan kesenangan dunia dan akhirat. Tapi kenapa kita nggak sesabar pembantu rumah tangga tadi? Kenapa kita kadang-kadang berpikir, ya udah Tuhan, terus terang, aku nggak siap kau jadi majikanku di sini. Oke,
area hidupku 24 jam, tapi tolong yang 2 jam ini kau jangan ikut campur dalam urusan hidupku. Oke, di masjid kau Tuhanku, tapi di sini mohon maaf, aku memberhentikanmu dari jadi Tuhan karena aku butuh Tuhan yang lain. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak sanggup untuk kemudian mengkondisikan adanya Tuhan pada semua urusan hidup kita. Saya pejabat, kemudian ada orang antar uang sama saya, segepok, nggak jelas. Saat itu saya juga harus bertanya, Tuhan saya Allah nggak? Kalau Tuhan saya Allah, kalau majikan saya Allah, saya tanya dulu, ya Tuhan, ini layak nggak saya ambil? Kalau ini tidak layak, maka itulah kenapa Abu Bakar sampai pada tingkat yang makruh dia tidak mau buat. Inilah yang dimaksud dengan inqilabi. Di mana proses ini terjadi demikian luar biasa. Ketika mereka Islam, mereka tidak lagi bicara masa lalu. Nah, malangnya, ya ini kan sepertinya kalau kita lihat kayak gitu, setiap sahabat kan memiliki karakter. Setiap manusia memiliki karakter. Kalau sudah sampai pada titik Abu Bakar kan sungguh sangat luar biasa. Nah, bagaimana karakter itu terbentuk? Misalkan gitu, mungkin ada orang yang masih atau kita yang masih suka melakukan hal-hal barangkali yang dianggap terkategori makruh atau apa. Nah, atau kemudian ada juga umat Islam pada saat ini masih dalam proses tanda petik pencarian. Nah, seperti apa sebenarnya itu bisa ini Ustaz? Karena merasa bahwa udah Islam sih sebenarnya, tapi kok masih terasa dalam proses pencarian sebenarnya itu berada di mana sebenarnya kita jadi? Pertama yang harus kita pahami ya, kadang-kadang orang bicara mencari, tapi nyarinya di mana? Itu yang harus kita kadang-kadang banyak masyarakat kita, saya sedang dalam masa mencari atau saya belum mendapatkan tempat di mana saya belajar Islam ini yang betul-betul bisa membantu saya keluar dari masalah hidup saya. Loh, kok jauh-jauh amat? Kenapa kau tidak pulang kepada Al-Quran? Bukan. Quran saya percaya. Tapi kan saya tidak bisa berinteraksi dengan Quran langsung. Kalau kita orang Indonesia ada dinding bahasa. Ada kesulitan untuk bisa merasakan nikmatnya bahasa ini. Itu masih bahasa. Belum lagi pemahaman. Sederhana, Nabi pernah ingatkan sama kita. Orang yang jika kau melihatnya, kau ingat Tuhan, maka jangan tinggalkan orang itu. Itu mafhumnya. Jadi kita nengok dia, ada sesuatu, aura yang kalau pakai bahasa Arab dengan syahsiyatul barizah. Orang ini menjadi individu yang berpengaruh. Jadi kehadiran dia menebarkan aura positif yang memberi pengaruh positif kepada orang banyak. Kalau kau ketemu dengan orang itu, jangan musibah bagimu kalau kau tinggalkan orang itu lagi. Kenapa? Karena dia memberikan masukan yang itu bukan bahasa intelektual itu. Itu bahasa perasaan. Nah, baiklah, ada proses pencarian yang terus-menerus dilakukan oleh orang muslim sekarang. Saya sering menemukan, kita belajar ini di awal-awal kita membahas makna syahadatain, ketika kita pendahuluan, kita sudah bilang bagaimana masyarakat kita menganggap bahwa kajian Islam level yang memang menjadi yang dasar-dasar adalah sholat. Bukan. Yang dasar-dasar adalah menjalin hubungan cintamu dengan Allah. Bagaimana kau bisa merasa mencintai Allah? Dan bagaimana kau bisa merasa Allah mencintaimu? Itu yang harus dibangunkan. Ini makanya metode ngaji itu bukan lagi metode transfer pengetahuan, transfer ilmu. Tapi sebuah metode yang kemudian membentuk perilaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita akan belajar sholat tahajud. Kita akan belajar tata cara sholat tahajud. Kita akan belajar bagaimana merasakan nikmatnya tahajud. Apa pelajaran pertama yang harus saya kumpulkan dari jamaah? Siapa di antara bapak yang tahajud tahun sekali? Sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Ini harus diklasifikasi dulu. Siapa yang belum pernah tahajud? Siapa yang tahajud cuma 2 rakaat? Yang waktu sholat 75% ngantuk, 25% tidak ngantuk. Kan ada orang sholat tuh dia mau sholat, tapi ngantuknya lebih dominan ketimbang sholatnya. Kan begitu. Siapa yang udah pernah niat tahajud, terbangun mau sholat tahajud, tapi kemudian gak jadi sholat karena takut ke kamar mandi? Kan kita harus lihat itu. Kenapa? Ketika saya mulai mengajarkan Islam atau mengajarkan satu pelajaran, saya harus kenal ini potensi apa yang ada di tengah umat ini. Bukan disamaratakan.
Nah, yang saya sampaikan pada episode pendahuluan, sholat cara niat itu jangan dari bayi sampai mau meninggal, pelajaran sholat bagaimana mendudukkan niat saja. Ya. Sekarang dikelaskan. Ini orang udah rajin sholat belum? Sudah. Udah di awal waktu belum? Belum. Pelajaran bagaimana sholat di awal waktu. Ketika dia sudah di awal waktu, udah jamaah belum? Belum. Kalau gitu belajarlah bagaimana sholat berjamaah. Apa manfaat? Apa untungnya? Sudah berjamaah? Sudah. Sekarang sudah bisa membawa sholat keluar sholat enggak? Sudah bisa membawa dampaknya kepada waktu kerja enggak? Belum. Oke. Sekarang pelajaran kita adalah menghidupkan efek sholat pada di luar sholat. Begitulah seharusnya umat ini belajar gitu. Nah, ini yang unik kan seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa pertama kali yang dibawa adalah kecintaan kepada Allah. Kecintaan itu kan adalah rasa. Iya. Nah, sedangkan yang biasa kita hadapi ketika dalam beribadah itu adalah hal-hal yang ritual. Contoh misalkan nih, kita berangkat umroh atau haji. Yang repot adalah menghafal Ustaz. Jadi ini harus doanya ini. Nah, jadi kalau saya lihat seolah-olah ada hal yang yang tidak sinkron gitu loh, antara bagaimana merasakan kemudian dihadapkan pada ritual yang terlalu banyak, entah itu harus bacaannya gimana apa, sehingga akhirnya kecintaan itu belum terbangun secara utuh, tapi orang sudah sibuk melakukan hal-hal yang seperti tadi itu. Iya. Gimana? Jadi kalau cerita haji lah sebentar saya masuk ke situ. Saya pernah haji, saya tidak pernah membimbing ibadah haji, ya. Tapi kalau berangkat ada orang yang kenal saya, mereka lebih suka ikut bersama saya. Jadi kalau sedang tawaf, sedang sa'i gitu kan, mereka tanya, apa yang harus kami doakan di sini? Saya bilang, ada doa yang diajarkan Rasul dan saya bisa ajarkan sama kalian. Tapi saya khawatir kalian tidak akan senikmat waktu Rasul mendoakan itu, atau waktu orang yang berdoa dan dia mengerti kenapa harus berdoa itu. Ya. Jadi apa yang harus kami ucapkan? Apa yang kau rasakan sekarang? Aku teringat anakku, doakan dia. Aku teringat masalah dosaku, berdoalah tentang itu. Tapi sepanjang mereka berjalan, saya menceritakan sejarah kenapa sa'i ini dilakukan. Kenapa dulu Hajar melakukan pulang balik dari Safa ke Marwah. Tahukah Bapak Ibu di mana posisi Ismail waktu itu? Ya. Tahukah di mana Zamzam ketemu waktu itu dan sebagainya. Sambil berbicara dan tidak satu dua akhirnya mereka menangis. Yang saya tidak tahu kenapa mereka menangis. Kenapa? Bukan tidak mungkin cerita saya hanya pemicu. Ya. Tapi mereka larut dalam rasa yang mereka rasakan. Nah, makanan ini enak satu meja. Lidah saya sedang sakit. Makan, enak. Saya makan. Gak ada yang enak. Kalau begitu apa yang harus saya perbaikin ketika saya belajar tentang Islam? Bagaimana cara saya merasakan Islam ini? Ya. Nah, untuk bisa merasakan Islam ini, saya harus mulai dari bagaimana saya berinterest. Dari mana saya mulai? Ya. Apakah saya harus mulai? Ya tentu saya harus kolonwon, kalau orang Jawa bilang, kepada pemilik Islam ini. Siapa pemilik Islam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai bahasanya, ini tender proyek, oke saya menang, saya harus bangun MOU. Ya. Syahadat itu adalah MOU saya. Itu yang harus saya pegang. Saya mau apa dari saya berislam ini? Baik. Gitu. Ini kita udah menanjak lagi, waktu kita sudah habis. Iya. Tapi ini menjadi PR, Ustaz. Saya kira cukup sesuatu yang besar karena seringkali ada semacam gangguan. Artinya kita dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya ritual. Nah, sedangkan nanti kalau ketika menangkap dari Ustadz sendiri bahwa hubungan dengan Allah hubungan cinta. Hubungan cinta kan bukan hubungan yang bersifat benar. Ini kan, tapi lebih kerasa. Nah, bagaimana itu diterapkan? Insya Allah akan kita perbincangkan pada episode yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.